Assalamualaikum Genfas UI. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Mulaya Jakaria dan partnerku Farida Azman Afifah. kami dari kelompok H, Prodi Akuntansi, angkatan 2023, Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang dividen nih teman-teman. Yuk langsung simak pembahasannya. Dividen adalah penyaluran kas dan juga saham perseroan kepada para pemegang saham secara proporsional atau pro rata dalam berdasarkan kepemilikannya. Dalam praktiknya, dividen dapat berbentuk kas, properti, split atau saham. Dalam praktiknya, perusahaan lebih banyak membagikan dividen dalam bentuk dividen tunai. Di media-media keuangan, dividen dilaporkan atau dibagikan setiap triwulan per sahamnya, terkadang dibagikan setiap 1 tahun. Oh iya, for your information, dividen itu adalah kebalikan dari retained earnings atau laba ditahan. Nah, singkatnya, kalau dividen adalah laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan retained earning adalah laba atau pendapatan yang ditahan atau tidak dibagikan pada periode tertentu dengan tujuan diputarkan kembali untuk aktivitas operasional perusahaan. Pembayaran dividen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dividen tunai dan yang kedua ada dividen saham. Yang pertama adalah dividen tunai atau yang biasa kita sebut cash dividend, adalah pembagian dalam bentuk kas secara profesional kepada setiap pemegang saham. Bagi perusahaan yang ingin membayarkan dividen tunai haruslah memiliki saldo laba, kecukupan kas, dan juga pengumuman dividen. Selanjutnya yaitu pencatatan dividen tunai. 3 tanggal penting yang berkaitan dengan dividen antara lain: pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. Ayat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen yaitu dividen tunai terhadap utang dividen. Yang kedua, tanggal pencatatan atau record date. Pada tahap ini tidak ada ayat jurnal yang diperlukan karena liabilitas perusahaan yang diakui pada tanggal pengumuman tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu tanggal pembayaran atau payment date. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran dividen yaitu utang dividen terhadap kas. Dampak kumulatif dari pengumuman dan pembayaran dividen tunai adalah mengurangi ekuitas dan total aset. Dalam pengalokasian dividen tunai, ada pembagian dividen istimewa kepada para pemegang saham preferen yang dinamakan dividen preferen. Apa itu dividen preferen dan kenapa ya dividen tersebut bersifat istimewa? Yuk kita simak penjelasannya. Dividen preferen adalah pembagian dividen kepada para pemegang saham preferen yang berhak menerima dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Namun, walaupun pemegang saham preferen mengklaim pertama atas dividen, tidak menjamin pembayaran dividennya karena dividen bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu saldo laba yang memadai. Lalu, apa bedanya saham preferen dengan saham biasa? Saham preferen atau preferred share memiliki ketentuan kontrak yang memberikan fasilitas kepada para investor beberapa preferensi atau prioritas atas saham biasa. Biasanya, pemilik saham preferen memiliki prioritas atas 2, yaitu 1. Distribusi laba atau dividen, dan 2. Pembagian aset jika terjadi likuidasi. Saham preferen seringkali mengandung fitur dividen kumulatif. Artinya, pemegang saham preferen harus menerima terlebih dahulu baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Berikut adalah penjelasan dari dividen tunai. Selanjutnya, yuk kita beranjak ke jenis dividen yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu dividen saham. Dividen saham atau share dividend adalah pembagian saham perseroan secara pro rata bagi para pemegang sahamnya. Dividen saham menghasilkan penurunan saldo laba dan kenaikan modal saham dan premium saham. Tidak seperti dividen tunai, dividen saham tidak menurunkan total ekuitas atau total aset. Secara umum, perseroan menerbitkan beberapa dividen saham dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kewajiban pembagian dividen kepada para pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai.
Yang kedua, untuk meningkatkan harga pasar saham perseroan. Apabila jumlah saham beredar meningkat, harga pasar per saham akan menurun. Dengan turunnya harga pasar saham, hal ini memudahkan investor yang lebih kecil untuk membeli saham tersebut. Dan yang ketiga, untuk menekankan bahwa sebagian ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen ke dalam bisnis dan tidak tersedia untuk dividen tunai. Jika perusahaan menerbitkan dividen saham kecil, yaitu kurang dari 20-25% dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan, nilai yang ditetapkan pada dividen adalah nilai wajar per saham. Jika sebuah perusahaan menerbitkan dividen saham besar atau lebih besar dari 20-25%, nilai yang ditetapkan pada dividen adalah nilai nominal atau nilai tertera. Ayat jurnal untuk mencatat pembagian dividen saham adalah dividen saham terhadap dividen saham biasa yang dapat dibagikan dan premium saham-saham biasa. Akun dividen saham biasa yang dapat dibagikan adalah ekuitas. Akun ini tidak termasuk liabilitas karena aset tidak akan digunakan untuk membayar dividen. Dividen saham mengubah komposisi ekuitas karena mentransfer modal saham dan membagikan premium sebagian dari saldo laba. Namun, total ekuitas tetap sama. Bagi hasil dividen juga tidak terpengaruh terhadap nilai nominal atau nilai per saham. Namun, jumlah saham beredar meningkat. Sekian penjelasan mengenai dividen dari kami. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja ya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syifa. Saya Viva. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis kain. Supaya jadi kayak dan ini adiknya dia berhasil manjat.